Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, saya akan membahas materi sudut ganda dan sudut tengahan. Materi sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana menghitung sudut-sudut bukan istimewa tanpa menggunakan kalkulator. Misalkan sudut 15 derajat, 75 derajat, 105 derajat. Caranya dengan menghubungkannya ke bentuk penjumlahan atau pengurangan sudut-sudut. Misalkan 15 derajat sama dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana menghitung sudut bukan istimewa tapi tanpa menggunakan kalkulator. Nah, sudut-sudut tersebut tidak bisa dihubungkan ke bentuk penjumlahan atau pengurangan sudut-sudut istimewa seperti pada materi sebelumnya. Contohnya seperti sudut 22,5 derajat, 67,5 derajat, 112,5 derajat. Nah, sudut ini tidak bisa kita hubungkan ke bentuk penjumlahan atau pengurangan sudut-sudut istimewa seperti sudut 15 derajat. Walaupun sudut 22,5 derajat, 67,5 derajat, 112,5 derajat tetap bisa kita hubungkan ke bentuk sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 22,5 derajat itu adalah setengah dari 45 derajat. 67,5 derajat itu adalah setengah dari sudut 135 derajat, di mana sudut 45 derajat, sudut 135 derajat merupakan sudut-sudut istimewa. Maka permasalahan ini nanti yang akan kita bahas pada materi sudut ganda dan sudut tengahan. Rumus sudut ganda. Untuk rumus sudut ganda ini masih ada kaitannya dengan rumus jumlah dua sudut. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jika betanya ditambah, maka akan diperoleh sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, di sini maka 2 alfa ini yang dinamakan dengan sudut ganda. Untuk cos, kita ingat lagi dengan rumus jumlah dua sudut untuk cosinus. Cos alfa tambah cos beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Jika betanya diganti dengan alfa, maka diperoleh cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, di sini adalah cos 2 alfa ini yang dinamakan dengan sudut ganda. Terus anak-anakku ingat dengan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Dari identitas trigonometri ini, maka kita peroleh cos rumus sudut ganda untuk kosinus yang lainnya, yaitu cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Untuk tangan sudut, rumus jumlah dua sudut untuk tangan alfa tambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta dibagi 1 dikurangi tangan alfa kali tangan beta. Jika betanya diganti dengan alfa, maka diperoleh
rumus sudut ganda untuk tangen, yaitu tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Lagi, rumus sudut ganda untuk sinus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Untuk rumus sudut ganda untuk kosinus, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Untuk cos 2, untuk rumus sudut ganda untuk kosinus bisa juga ditulis dalam bentuk cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, atau cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Rumus sudut ganda untuk tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Selanjutnya, kita lanjutkan ke rumus sudut tengah. Untuk rumus sudut tengah ini diperoleh dari rumus sudut ganda untuk kosinus. Rumus sudut tengah ini diperoleh dari pengembangan dari rumus sudut ganda untuk kosinus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 dan cos 2 alfa sama dengan 1 min dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Ini kalau kita otak-atik, kita kembangkan, maka akan diperoleh rumus sudut tengah. Jadi di sini ini kan 2 alfa, di sini alfa. Jadi alfa ini adalah setengah dari 2 alfa. Di sin bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa. Jadi alfa di sini adalah 2 kali dari sudut yang di sini. Untuk cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa dikurangi dibagi 2 ini. Jadi sebenarnya bentuk ini dengan ini adalah ya dianggap bisa sama ya. Cuma di sini kita cos 2 alfa, kita mencari cos 2 alfa. Kalau di sini kita mencarinya sin setengah alfa, sini cos setengah alfa. Tangen untuk rumus sudut tengah untuk tangen setengah alfa ini diperoleh dari pengembangan dari nilai dari rumus sudut tengah sinus dan kosinus. Anakku harus ingat tangen itu sama dengan perbandingan sin per cos. Di tangen setengah alfa itu merupakan pengembangan dari atau hasil pengotak-atikan dari sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Akhirnya diperoleh rumus sudut tengah untuk tangen yaitu tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Atau bisa juga ini kalau kita otak-atik lagi bisa juga ditulis dalam rumus sudut tengah untuk tangen bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa dibagi sin alfa. Atau tangen setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Dari bentuk sudut tengah ini, maka nanti kita bisa menghitung sudut istimewa, sudut bukan istimewa, kita menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, untuk menyelesaikan dari permasalahan yang dimunculkan di awal tadi, maka ini saya berikan, ini ada contohnya yaitu sin 22,5 derajat sama dengan sin setengah 45 derajat. Ini ingat di sini 22,5 derajat adalah bukan sudut istimewa. Terus kita cari hubungannya ke sudut istimewanya, yaitu ternyata hubungannya adalah setengah dari 45 derajat, di mana 45 derajat ini adalah sudut istimewa.
Jadi selanjutnya nanti kita bisa menghitung nilai dari sinus 22,5 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Caranya, terus kita ingat ke sudut tengahan untuk sinus di sini. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Maka alfanya ini bentuk ini, alfanya 45 derajat. 1 dikurangi cos 45 derajat bagi 2. Cos 45 derajat setengah akar 2. 1 dikurangi setengah akar 2 dibagi 1 dikurangi setengah akar 2 dibagi 2, maka diperoleh kalau ini kita proses, kita sederhanakan menjadi bentuk 2 dikurangi akar 2 dibagi 4. 4-nya ini seperempatnya diakarkan jadi plus minus setengah akar 2 dikurangi akar 2. Cos 67,5 derajat. Ini cos 67,5 derajat bukan sudut istimewa. Tapi ini kalau kita kaitkan dengan sudut istimewa, 67,5 derajat adalah setengah dari 135 derajat. Nah, 135 derajat ini adalah sudut istimewa. Maka cos setengah 135 derajat ini kita bisa menghitung nilainya. Ingat, rumus sudut tengah untuk kosinus. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos X dibagi 2. Ini 1 ditambah cos 135 derajat bagi 2. Cos 135 derajat terletak pada kuadran 2. Nilainya sama dengan cos 45, tapi nilainya negatif. Cos 45 derajat setengah akar 2, karena berada di kuadran 2, nilai cosnya negatif. 1 dikurangi setengah akar 2 dibagi 2. Kita proses bentuk ini menjadi 2 dikurangi akar 2 dibagi 4. Seperempatnya kita akarkan menjadi plus minus setengah akar 2 dikurangi akar 2. Contoh lain. Cos 112,5 derajat. Sudut 112,5 derajat itu sama dengan setengah dari 225 derajat, di mana 225 derajat ini adalah sudut istimewa. Maka cos setengah 225 derajat sama dengan plus minus. Di sini tidak plus minus karena kita ambil min, karena di sini 112,5 ini kan terletak pada kuadran 2, di mana nilai cosnya adalah negatif. Jadi langsung diambil negatif. Terus 1 tambah cos 225 derajat. 225 derajat itu nilainya sama dengan cos 45. Di mana 225 derajat terletak pada kuadran 3, nilai cosnya negatif. Di sini jadi cos 45 itu setengah akar 2, berhubung ini kuadran 3, nilainya negatif. 1 dikurangi setengah akar 2. Kita proses menjadi 2 dikurangi akar 2 per 4. Perempatnya kita akan menjadi setengah. Dimin setengah akar 2 dikurangi akar 2. Tangan 22,5 derajat sama dengan tangan setengah 45 derajat. Jadi 22,5 derajat itu setengah dari sudut 45 derajat, di mana 45 derajat adalah sudut istimewa. Ingat rumus sudut tengahan untuk tangan ini, untuk tangan. Nah, tangan setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa per sin alfa. Atau tangan setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Kita bisa milih salah satu, bisa yang kiri atau bisa yang kanan. Kita ambil 1, tangan setengah 45 derajat sama dengan 1 dikurangi cos 45 derajat dibagi sin 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2, sin 45 derajat setengah akar 2. Kita proses, kita samakan penyebutnya, diperoleh bentuk 2 dikurangi akar 2 per akar 2.
kita rasionalkan penyebutnya menjadi akar 2 dikurangi 1. Jadi tangan 22,5 derajat itu sama dengan akar 2 dikurangi 1. Baik, tentukan nilai dari 4 cos kuadrat 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurangi 4 sin kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Cos kuadrat 67,5 derajat dikurangi 4 sin kuadrat 67,5 derajat. 4-nya ini 4 dikeluarkan menjadi 4 buka kurung cos kuadrat 67,5 derajat dikurangi sin kuadrat 67,5 derajat. Anak-anakku harus ingat rumus jumlah dua sudut untuk kosinus ya. Bukan. Jadi anakku harus ingat rumus sudut ganda untuk kosinus ya. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi cos 2 kali 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. 2 kali 67,5 derajat sama dengan 135 derajat. 135 derajat ini nilainya sama seperti sudut 45 derajat. 135 derajat terletak pada kuadran 2, nilai cosnya negatif. Jadi cos 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Ini dikalikan 4, 4-nya dengan 2 coret menjadi min 2 akar 2 tambah 0 akar 2, ketemunya 4 akar 2. Contoh yang kedua, 12 akar 3 kali cos kuadrat 15 derajat dikurangi 6 akar 3. 15 derajat ini bukan sudut istimewa. Ini bentuknya, nah ini kita sederhanakan dengan 6 akar 2-nya kita keluarkan. 6 akar 3 dikurung 2, ini jadi 2, 12 akar 3. Kalau 6 akar 3-nya dikeluarkan, ini tinggal 2, yang ini 1, min 1. 2 cos kuadrat 15 derajat. Anda harus ingat identitas rumus sudut ganda untuk kosinus. Jadi anak-anakku harus ingat cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Bentuk ini bisa kita tulis min 1-nya pindah ke ruas kiri sini, maka menjadi 2 cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa ditambah 1. Jadi anak-anak harus ingat rumus sudut ganda untuk kosinus yang ini. Peroleh 6 akar 3 cos 2 kali 15 derajat. Jadi 2 cos kuadrat 15 derajat kurangi 1 ini, bentuk ini sama dengan cos 2 15 derajat. 2 kali 15 derajat 30 derajat. Jadi cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikalikan 6 akar 3 menjadi akar 3 akar 3 6 bagi 2 6 bagi 2 3 kali 3 9. Lagi sederhanakan bentuk-bentuk di bawah ini. 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat. Nah, untuk menyelesaikan ini yang A ini, anak-anakku harus ingat rumus sudut ganda untuk sinus. Ini 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat itu sama dengan sin 2 kali 22,5 derajat. 22,5 derajat kali 2, 45 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2. Yang B, 2 cos kuadrat 67,5 dikurangi 1. 2 cos kuadrat 67,5 dikurangi 1. Untuk menyelesaikan ini yang B, anak-anakku harus ingat untuk rumus ganda untuk kosinus. Cos 2 alfa ini, 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 itu sama dengan cos 2 alfa. 2 cos kuadrat 67,5 derajat dikurangi 1 bisa kita tulis menjadi cos 2 kali 67,5 derajat.
67,5 derajat kali 2 sama dengan 135 derajat. Nilai cos untuk 135 derajat, 135 derajat pada kuadran 2, nilainya cosnya negatif. 135 derajat sama dengan 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2. 2 sin 3A cos 3A. Sini sudutnya ini sama, ini sama. Terus anak-anakku harus ingat rumus sudut ganda untuk kosinus. Jadi bentuk ini kita tulis menjadi sin 2 kali 3A sama dengan sin 6A. 1 yang do, 1 dikurangi 2 sin kuadrat 5A sama dengan, nah, untuk yang do ini anakku harus ingat rumus sudut ganda untuk kosinus. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi cos 2 kali 5A sama dengan cos 10A. Cos kuadrat 3A dikurangi sin kuadrat 3A. Sini 3A, sin 3A ini sama, maka kita gunakan rumus sudut ganda untuk kosinus. Bentuk ini menjadi sama dengan cos 2 kali 3A sama dengan cos 6A. Yang F, 2 tangan 3 alfa dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat 3 alfa sama dengan, nah, untuk bentuk ini anak-anakku harus ingat rumus sudut ganda untuk tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Tangan ini 3 alfa, sini 3 alfa. Jadi kuncinya dilihat sudutnya. Nah, ini 3 alfa, sini juga 3 alfa, maka sama, maka kita gunakan rumus sudut ganda untuk tangan. Maka ini bentuk ini bisa kita tulis menjadi tangan 2 kali 3 alfa sama dengan tangan 6 alfa. Demikianlah pembahasan materi sudut ganda dan sudut tengah. Jadi kita bisa menghitung nilai trigonometri untuk sudut-sudut 22,5 derajat, 67,5 derajat, 112,5 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.